Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sabda hari ini mengajak kita menoleh kembali kepada siapa diri kita sebenarnya saat pertama kali dipanggil Tuhan. Paulus tidak memulai dengan pujian. Ia mengajak jemaat Korintus melihat kenyataan hidup mereka apa adanya. Banyak di antara mereka bukan berasal dari kalangan terpandang, bukan orang yang kuat menurut ukuran dunia, dan bukan pula mereka yang dianggap paling layak. Paulus menyebut itu bukan untuk merendahkan, melainkan untuk menyingkap cara Tuhan bekerja. Tuhan tidak memilih manusia berdasarkan standar yang biasa dipakai oleh dunia. Ia tidak menimbang hidup dari kecemerlangan, pengaruh, atau keberhasilan. Ia melihat hati yang mau dibentuk dan hidup yang bersedia dipercayakan kepadanya. Pengalaman ini sangat dekat dengan keseharian kita. Ada saat kita merasa tidak cukup, tidak menonjol, atau merasa hidup kita berjalan biasa-biasa saja. Di tengah perasaan itu, sabda hari ini justru menegaskan, Tuhan hadir dan bekerja tepat di ruang-ruang yang sering kita anggap kecil. Paulus menyampaikan bahwa apa yang dianggap lemah justru dipakai Tuhan untuk menyatakan kekuatannya. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tetapi agar jelas bahwa sumber hidup dan harapan bukan berasal dari kemampuan manusia, melainkan dari Tuhan sendiri. Di dalam Kristus, kita menerima hikmat, kebenaran, pembebasan, dan kehidupan yang baru. Semua itu bukan hasil usaha pribadi kita semata, tetapi anugerah yang menopang langkah kita di tengah proses hidup yang sedang kita jalani. Karena itu, Paulus menutup dengan satu arah yang jelas. Jika ada yang patut dibanggakan, itu bukan diri kita, melainkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Jadi perikop 1 Korintus ini berbicara tentang cara Tuhan memandang dan bekerja melalui hidup manusia. Tentang bagaimana keterbatasan bukan penghalang, melainkan ruang tempat Tuhan menyatakan karyanya. Dan tentang undangan untuk hidup dengan rendah hati dan penuh syukur, karena segala yang kita miliki
bersumber dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal hidup kami apa adanya. Di tengah keterbatasan dan proses yang sedang kami jalani, ajarilah kami mempercayakan diri kepada karya-Mu. Teguhkanlah kami untuk hidup bersandar pada kasih dan hikmat-Mu, bukan pada kebanggaan diri, melainkan pada Engkau yang setia menyertai. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.